bertingkat untuk masa depan dari Sumba Timur khususnya. Lagi mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, dan juga kepada Bapak calon bupati bersama rombongan. Kurang dan lebihnya pasti ada kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, saya minta maaf. Baik Bapak Mama, mari kita sama-sama mengumandangkan yel-yel sehat. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri, ya, supaya kita lebih semangat. Karena berpolitik itu Pak Bupati selalu bilang, politik itu riang gembira. Ketika saya bilang sehati, Bapak Mama bilang wanya. Ketika saya bilang KPFR, pangalanya. Ketika saya bilang Dusun Lepori, menang, menang, menang. Coblos nomor 1. Baik, kita sama-sama yel-yel sehati. 1, 2, 3. Sehati! Wanya! Sehati! Wanya! KPFR! Pangalan! KPFR! Pangalan! Dusun Lepori! Dusun Lepori! Menang, menang, menang. Coblos nomor 1! Coblos nomor 1! Coblos nomor 1! Tepuk tangan yang meriah buat kita semua yang ada di tempat ini. Silakan duduk kembali. Di tempat yang berikut kami jemput yang kekasih Bapak Yohanes Sakarias Logo untuk menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih Bapak MC yang sudah memberi kami kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak calon Bupati Sumba Timur, Bapak Dr. Andus Christopher Prime, MAC. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati walaupun tidak hadir, Bapak Franky Ranggamani, STP, MAC. Yang kami hormati tim pemenangan paket sehati yang hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Yang muntabir Bapak Bikaris Jeki Mona STH yang sudah memimpin kami di dalam doa. Kami hormati Panwas yang mungkin hadir malam ini, dari bapak-bapak dari kepolisian yang juga hadir malam ini. Kami kasihi, kami hormati. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang juga hadir malam ini, kami hormati. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak calon Bupati. Itu semua atas perkenanan Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapak yang kami hormati, kami masyarakat Lepori sudah merasakan periode yang lalu. Walaupun mungkin tidak sampai 5 tahun perjalanan pemerintahan Bapak, tapi kami masyarakat Lepori sudah merasakan buktinya. Ada bukti yang kami rasakan. Dari sektor pertanian, kami sudah dibekali dengan peralatan, mesin, hand tractor, kultivator, pompa air. Kami sudah merasakan itu semenjak pelayanan Bapak periode yang lalu. Terima kasih Bapak.
Dari sektor kelautan, kami pun sudah merasakan. Ada ketinting, ada fiber yang kami dapat, pukat, itu semua karena atas perhatian Bapak untuk kami Laipori. Terima kasih Bapak. Yang berikut, dari sektor kesehatan, mungkin untuk stunting sudah tidak ada. Di Laipori tidak ada stunting lagi. Karena itu memang, karena cukup bekerja keras para kader dan dari dinas kesehatan juga yang sudah cukup memperhatikan kami di Laipori. Dari sektor pendidikan, kami juga merasakan itu, bahwa ada perhatian yang kami rasakan untuk anak-anak kami. Dan kami di Laipori ini kebetulan memiliki sekolah SD, SMP. Baru-baru ini ada sekolah pariwisata yang sudah mungkin dimulai. Itu juga pikir kami, itu semuanya atas dukungan dan terobosan Bapak Chris Pry. Terima kasih Bapak. Di sektor kelautan mungkin saya lupa, sudah ada PT Mutiara yang masuk di Laipori. Itu semua kami yakin bahwa ada kontribusi dari Bapak, sehingga itu dapat diwujudkan PT Mutiara yang ada di Pantai Laipori. Dan kami pun sangat berterima kasih dan kami berharap bahwa mungkin tambak udang ini adalah mega proyek. Menurut kami mega proyek yang besar ini. Jadi kami harapkan mungkin ada anak-anak kami yang mungkin punya lulusan sarjana atau apapun, mungkin mereka bisa diberi kesempatan untuk mereka bisa bekerja. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak atas semua yang sudah Bapak melayani kami, memberi kami masyarakat Laipori. Kami sadar itu. Jalan sekarang sedang dikerjakan. Bibir jalan sekarang sedang dikerjakan. Itu terima kasih Bapak. Mungkin dari itu ada kami masyarakat Laipori yang mengharapkan kami tetap mau melanjutkan dukungan kami untuk paket sehati di periode 2024-2029. Terima kasih Bapak. Ada hal yang perlu kami sampaikan, mungkin menjadi catatan PR kami untuk di Laipori. Mungkin ada jalan yang perlu kami benahi, karena ada masyarakat kerinduan untuk merindukan kalau bisa kita juga dapat jalannya aspal. Entah di mana saya tidak tahu. Mungkin itu atas pengamatan Bapak mungkin bisa kami mendapat di tahun-tahun ke depan. Mungkin itu dulu, terima kasih. Dan juga ada pembangunan puskesmas yang sekarang sedang berlangsung Laipori, jatah untuk Laipori. Posyandu. Iya Bapak, Posyandu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin itu bisa berkenan kepada kami atas segala apa yang kami mau. Dan memang kami punya tekad bahwa memang paket sehat ini harus melanjutkan. Harus melanjutkan. Mungkin itu saja penyampaian kami Bapak. Mungkin dalam penyampaian kami
ada yang kurang berkenan, ada yang memang tidak pas, dari hati yang dalam kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya mau ajak kita untuk yel-yel sejenak, tapi lain, sapnya agak lain sedikit. Kalau saya bilang sehati, ada di hati. Kalau saya bilang nomor 1, pasti menang. Itu saja. Ya, kita mulai. Berdiri. Ya, kita mulai. Paket sehati. Paket sehati. Paket sehati. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Terima kasih, duduk kembali. Ya, atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan shalom. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Sakares Logo. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak kekasih kita. Baik, kita akan memasuki orasi politik yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati Kabupaten Sumba Timur periode 2024-2029. Kepada Bapak Ketua, waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih MC yang memberikan waktu dan tempat. Selamat malam, shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan yang mutabir Bapak Vikaris yang membawa kita dalam doa pembukaan tadi. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Timur periode 2024-2029, Bapak Dr. Andus Kristopel Agung Breng MSI dan Bapak Franky Rangamani SSTP MSI. Yang saya hormati Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumba Timur, Bu Cahaya Tanda. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Bu Idrus, yang selalu disebut Umbu Toko dari Partai Amanat Nasional. Yang saya hormati teman-teman tim kerja tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, dusun, RW dan RT yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati orang tua saya, tokoh masyarakat tadi ya mewakili masyarakat Dusun Lepuri, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh ibu, tokoh pemuda dan pemudi, singkatnya keluarga besar Dusun Lepuri di Desa Pelekhebi yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama-tama patut kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan, karena atas perkenan Tuhan lah kita boleh bersama-sama dalam tenda sukacita pada malam hari ini bersama dengan Bapak kita calon bupati Bapak Kristopel Prahe. Saya sebagai ketua tim kerja tingkat kabupaten juga lalu mengucapkan limpah dan banyak terima kasih kepada seluruh rumpun keluarga besar di Dusun Lepuri ini bersama teman-teman tim kerja yang sudah mempersiapkan tenda ini dari kemarin tadi sampai pada malam hari ini. Karena ketulusanlah yang ada di hati Bapak Mama di Dusun Lepuri ini, kita boleh bersama-sama dalam tenda kehormatan pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa kami ada bersama dengan Pak calon bupati? Saya juga perlu sampaikan permohonan maaf pada kesempatan hari ini bahwa calon wakil bupati tidak ada sedikit pun untuk mau meninggalkan acara kita pada malam hari ini. Tetapi kami dari tim kerja, karena hari ini ada 3 titik yang kami lakukan. Tadi kami sama-sama di Desa Mobokul, dan malam ini dalam waktu yang bersamaan di Desa Pelekhebi ini ada 2 titik di Pelekhebi dan di Lepuri ini. Oleh karena itu sehingga
kami dari tim kerja membagi tim sehingga Pak Bupati di sini bersama dengan Bapak Mama dan keluarga, dan Pak calon wakil ada di tempat yang satu itu. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan kepada keluarga di tempat ini. Bapak Ibu dan sekalian, tentunya saya sebagai ketua tim kerja pakai hati dari pasangan calon bupati wakil bupati Bapak Kris Praeng dan Pak Prengki Rangkamani mengucapkan limpah dan banyak terima kasih kepada seluruh rumpun keluarga terkait. Saya rasa apa yang disampaikan oleh kedua tokoh tadi ini, ya kita tidak berkampanye lagi di sini, karena di sini di Dusun Lepuri ini, Desa Pelakemi adalah dusun pertama yang menyatakan sikap kita sehati sepikir sejalan dan seiring. Terima kasih atas sehati dan sepikir sejalan dan pikiran kita tadi. Bapak Ibu dan sekalian, tentunya apa yang diungkapkan oleh kedua tokoh kita tadi itu bahwa menandakan bahwa Dusun Lepuri ini di Desa Pelakemi ini adalah masyarakat yang ada di tingkat dusun itu yang sudah siap menyongsong dan menyambut kemenangan ini, Bapak Ibu dan sekalian. Terima kasih untuk Dusun Lepuri. Bapak Ibu dan sekalian, kita berbicara tentang public figures, seorang calon bupati dan wakil bupati, semua punya kemampuan. Tetapi di dalam kemampuan itu belum tentu ada ketulusan, Bapak Ibu. Sehingga yang paling utama dalam menentukan pilihan kita pada calon pemimpin, pada pemimpin siapapun Bapak Ibu, yang kita lihat itu adalah ketulusan untuk berbakti dan untuk melayani. Itu yang paling utama, Bapak Ibu dan sekalian. Sehingga apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat tadi, bahwa di masa kepemimpinan Pak Christopher Praeng ini, walaupun banyak persoalan, ya toh, dengan waktu yang singkat, dengan sumber daya yang sedikit, tetapi tidak terlepas perhatian di Dusun Lepuri ini. Terima kasih. Itu ada ungkapan dari tokoh-tokoh masyarakat tadi. Itu kenapa bisa berjalan seperti itu, Bapak Ibu. Yang seperti disampaikan tadi dari sisi kelautan, dari sisi pertanian, dan lain sebagainya tadi, dan stunting yang disampaikan tadi. Kebutuhan-kebutuhan yang ada di Dusun Lepuri juga tentunya di dusun-dusun lain, di desa-desa lain juga membutuhkan hal yang sama. Tetapi kenapa menjadi skala prioritas di sini? Karena dia tahu di sini tadi yang dikatakan tadi, bagaimana membantu nelayan, membantu tingkat pertanian. Karena ini salah satu yang perlu dibantu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga masyarakat. Harus itu yang dilakukan oleh pemerintah. Itu yang dipikirkan kepada pemimpin kita, Pak Christopher Praeng, sehingga beliau laksanakan intervensi-intervensi agar aktivitas masyarakat di sini boleh berjalan untuk ada pendapatan, untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Itu yang menjadi tujuan utama Bapak Ibu dan sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apa yang saya katakan tadi bahwa di Dusun Lepuri ini adalah wilayah yang sudah menyongsong dan menyambut ini kemenangan. Bukan hanya sekedar saya ucapkan, Bapak Ibu dan sekalian. Saya harus sampaikan di keluarga di tempat ini. Tanda-tanda kemenangan, tanda-tanda alam ini sudah ada bersama pakai hati, Bapak Ibu dan sekalian. Sejak proses setelah pemilu legislatif yang lalu, banyak orang yang mau palang agar Pak Kris ini tidak boleh maju. Karena dia tahu kalau dia dapat pintu, kalau dia dapat partai, dia maju menjadi calon bupati, dia pasti dia memenangkan ini pertarungan. Karena begitu cintanya masyarakat Sumba Timur terhadap Pak Christopher Praeng. Dan itu dirasakan termasuk keluarga yang sudah sehati sejalan sepikir tadi ini, termasuk di Lepuri ini. Waktu itu kita dalam posisi ragu-ragu, apakah figur yang kita banggakan, yang kita dambakan, dia lolos atau tidak. Itu penantian dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus, Bapak Ibu dan saudara. Apa itu tanda-tanda alam yang saya katakan tadi? Walaupun banyak orang yang mau menghentikan perjalanannya Christopher Praeng, tetapi doa masyarakat Sumba Timur, termasuk keluarga Bapak Mamaku di Lepuri ini, Christopher Praeng, Prengki Rangkamani adalah pasangan calon pertama yang mendapatkan SK Partai Politik, Bapak Ibu dan saudara. Tanggal 4 Juli kita dahulu mendapat SK Partai Politik dari Partai Amanat Nasional. Sehingga tanggal 12 Juli Pak Christopher Praeng dan Pak Prengki Rangkamani harus kembali ke Wengapu bawa itu SK waktu itu. Termasuk keluarga di Lepuri juga banyak yang pinjam put waktu itu dari Patung Kuda sampai di Lepanai Rieti. Itu tanda-tandanya Bapak Ibu. Yang lain yang maju ini, yang calon bupati, calon wakil bupati, ketua partai, tidak ada mengulung udah tidak dapat duluan itu SK. Pak Kris bukan punya KTA PAN, tidak. Pak Prengki lagi apalagi dia pegawai negeri sipil. Tapi mereka terlebih dahulu. Yang berikut juga kita adalah pasangan calon pertama yang memastikan diri maju sebagai calon bupati dan wakil bupati, dan kita laksanakan deklarasi di tanggal 24 September yang lalu. Pasangan pertama memang kita deklarasi pada tanggal 24. Dasar itulah bahwa kita deklarasi tanggal 24
kita maju lagi dalam tahapan berikut, yaitu pendaftaran di KPUD Kabupaten Sumba Timur. Tanggal 27 September kita mendaftarkan juga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dan setelah kami mendaftarkan 7 partai politik itu dinyatakan lengkap dan diterima sebagai calon bupati dan wakil bupati. Sudah berapa tahap ini Bapak Ibu dan Saudara? Setelah itu berproses lagi dalam proses penetapan pasangan calon dan wakil bupati dan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon yang siap berkompetisi dalam pemilu kada tanggal 27 November tahun 2024, kita juga adalah pasangan calon pertama yang tarik nomor antrian pertama. Kenapa seperti itu? Karena kita adalah pasangan calon pertama yang mendaftarkan diri di KPU. Calon wakil diizinkan untuk maju pertama menarik nomor urut. Pak Prengki sebagai calon wakil dari Pak Kris Prai maju tarik nomor antrian. Pada saat waktu dia tarik, Bapak Ibu dan sekalian, bukan dirancang, bukan diatur-atur. Di dalam kotak ini ada kotak segi 4, di dalam ada air di dalam. Ada bola besar kayak bola pingpong, itu bola itu di dalam. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ada 10 bola yang dikocak di dalam untuk mendapatkan nomor. Tetapi atas doa dan petunjuk Tuhan, menurut Pak Prengki, dia taruh tangan di dalam, dia tidak tahu apa, dia panas, dia dingin, dia tidak tahu di dalam. Bom atau tidak, dia tidak tahu juga. Pada saat dia taruh tangannya, menurut beliau yang dirasakan. Karena saya cari juga, tidak bisa lihat ini bola di dalam. Tetapi menurut dia, sepertinya dia datang sendiri saja, itu bola yang satu, dia bilang. Saya sudah pegang, saya berat juga untuk melepas, tapi berat juga untuk angkat. Saya terpaksa, dia bilang, saya berdoa, saya angkat. Pada saat diangkat, nomor 1 juga Bapak Ibu dan sekalian. Itu tanda-tanda alam Bapak Ibu dan sekalian. Pasangan calon yang nomor urut 3 sekarang, mereka tarik nomor antrian nomor 6, dan pasangan calon nomor urut 2 sekarang, mereka tarik nomor antrian 7. Maka calon bupati kita Pak Christopher Prai berhak untuk tarik nomor urut pertama. Beliau sebagai calon bupati maju ke depan. Waktu beliau mau maju, dia balik ke saya. Dia bilang, saya kakak yakin ini yang di tengah, ini yang nomor 1. Kita ambil di tengah saja, beliau katakan ke saya. Saya bilang sama beliau, kita sebagai umat yang beriman, kakak berdoa saja. Kalau itu keyakinanmu, yang ambil sudah. Karena saya tidak bisa ganggu konsentrasinya beliau, karena beliau yang mendapat talenta, yang mendapat berkat dari Tuhan. Dan pada akhirnya juga beliau maju ke depan Bapak Ibu dan sekalian. Diambil dia punya di tengah, datang Pak OLP, diambil sebelah kanannya Pak Bupati, datang Pak David Wado, ambil sebelah kirinya Pak Calon Bupati. Waktu diperintahkan oleh KPU, buka nomor 1 juga kita Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, ini tanda-tanda alam. Belum pernah kita ada di nomor 2. Jangan nomor 2, apalagi nomor 3. Ini tahapan tadi nomor 1 sampai seterusnya Bapak Ibu. Tinggal 1 langkah lagi, tinggal 36 hari lagi adalah di tangan kita masyarakat. Apakah kita sudah bersama-sama untuk memenangkan pertarungan di tanggal 27 November nanti, bahwa pakai hati kita pastikan bahwa keluar sebagai pemenang nomor 1 lagi di tanggal 27. Tinggal itu Bapak Ibu dan sekalian. Tinggal itu Bapak Ibu dan sekalian. Dan tanda-tanda alam ini Bapak Ibu dan sekalian bukan saja baru terjadi di tahun 2024 ini. Tahapan dan proses demi proses juga yang kita lalui di tahun 2020 yang lalu, itu juga proses yang sama yang kita lakukan Bapak Ibu. Yang kita rasakan dan yang kita lakukan Bapak Ibu. Tidak pernah nomor 2, nomor 3. Nomor 1 terus sampai dengan hari H pencoblosan waktu itu. Kita juga memastikan pakai hati waktu itu Pak Christopher Prai dan Pak DMI waktu itu keluar menjadi pemenang. Nomor 1 juga waktu itu. Kita selisih suara dengan pakai sebelah waktu itu. Selisih berapa? 20.128 suara. Pakai hati waktu itu 80.152 suara. Paket sebelah 60.024 suara. Selisihnya seperti itu Bapak Ibu dan sekalian. Bapak Ibu dan sekalian, yang berikut juga Bapak Ibu kita lihat secara bersama-sama. Bagi saudara-saudara saya, orang tua saya, saudara-saudara saya di Dusun Lepori, berapa tahapan yang lalu waktu di Kota Waingapu. Pak Christopher Prai dan Pak Prengki ini adalah calon bupati dan wakil bupati yang memecah rekor dalam sejarah pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Bapak Ibu dan sekalian. Biasanya kalau dari tahun 2005 yang lalu Pak Bumehang Gunda waktu itu, habis itu GBY tahun 2010, tahun 2015 sampai dengan Pak Kris dengan Pak David juga di tahun 2020. Tidak sebanyak itu pendaftaran di partai politik. Biasanya itu paling 100-200 mobil
500 kendaraan bermotor kalau daftar di partai politik. Pendaftaran pasangan calon bupati yang kita dambakan Pak Christopher Prain dan Pak Perengki lah yang memecahkan rekor Bapak Ibu. Sampai jam 11 malam juga belum keluar semua NOT waktu daftar di KPU. Karena waktu itu termasuk depo di sini Wele Timur dan Selatan waktu itu terpaksa kami sebagai panitia waktu itu memaksakan untuk tidak boleh lewat ke PYT waktu itu. Karena akan terjadi benturan dari utara dengan dari wilayah barat waktu itu, karena kita sudah lihat dari barat ini badai yang datangin, sudah kita lihat, sudah sampai di Pak Eben Ragamani kilo 5 dia punya ujung ini masih di letter S, dia punya ujung yang lainnya. Oleh karena itu kita komunikasi dengan Intel juga dari kepolisian, dari kami teman-teman panitia juga untuk dari wilayah timur itu harus masuk ke lapangan HIT. Setelah habis pendaftaran sorenya kita kasih keluar itu dari sana jam 10-11 juga belum keluar semua. Itu tanda-tanda alam Bapak Ibu dan sekalian. Yang berikut waktu penjemputan SK di tanggal 12 Juli yang saya katakan tadi, dari patung kuda sampai di lapangan HIT. Hal yang sama juga manusianya. Dan terakhir pada saat kita deklarasi di tanggal 24 yang lalu September. Di tahun 2015, di tahun 2020 saya panitia penyelenggaranya deklarasi. Waktu Pak GB dengan ULP, habis itu Pak Kris dengan Pak David Wadu. Saya 2 kali. Oleh karena itu di tahun 2024 baru-baru saya minta teman-teman panitia tenda yang di sebelah kiri itu mundur lagi, tenda di sebelah kanan mundur lagi ke belakang sebelah, panggungnya kasih mundur lagi, kasih jauh dari podium kita nonton pejuang kuda itu. Kita mau tes apakah mampu pakai syarat menghadirkan massa sebanyak itu. Itu yang kita mau lihat. Kita mau tes case waktu itu bagaimana antusias masyarakatnya. Ternyata waktu sorenya Pak Bupati sampai dari Sumba Barat karena mereka dari Jakarta terima itu SK Demokrat Bapak Ibu. Kita lihat baru masuk di lapangan saja seperti ya kalau pelaut dia tahu itu dia datang ini manusia seperti ombak sampai di panggung sana dari pintu gerbang. Itu yang kita lihat Bapak Ibu, bahwa disitulah kita melihat bahwa begitu besar antusias masyarakat Sumba Timur untuk masih menitipkan lagi harapan dan impiannya kepada Pak Christopher Prain dan Pak Perengki. Dan bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, kita juga terkonfirmasi ke bawah, sampai ke tingkat dusun yang seperti kita datang sekarang. Tingkat dusun bukan hanya di sini saja kami jalan, di wilayah selatan, di wilayah barat, di wilayah utara, wilayah timur juga kami turun ke desa-desa, kami turun ke dusun-dusun, ke RW, ke RT juga punya semangat yang sama dengan keluarga besar di Lepuri ini. Secara survei juga kita menang juga Bapak Ibu, kita juga bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah itu. Tadi di lapangan dengan hasil survei terkonfirmasi ini Bapak Ibu dan sekalian. Hasil survei dari PDP kita selisih 10% dengan Pak Umulili. Kita nomor 1. Survei dari Partai Gerindra juga selisih lebih jauh lagi. Kalau 3 pasangan calon bupati kita 44%, Pak David Meloado 25% dan Pak Umulili Pekwali bersama Yonatahani 21,5%. Jauh Bapak Ibu dan sekalian. Kalau head to head waktu itu antara Pak KP dengan Pak Umulili selisihnya 47 dengan 25, selisih 22% Bapak Ibu. Cukup jauh. Kenapa saya katakan cukup jauh Bapak Ibu? Yang lalu di Pilkada tahun 2020 kita hasil survei terakhir itu hanya selisih 5%. Hanya selisih 5%. Kalau hitung persentasenya itu cukup mepet waktu itu. Tapi hasil akhir suaranya 20.000 selisihnya. 20.128 yang saya katakan tadi. Kalau Tuhan berkenan angka hasil survei ini dan terkonfirmasi ke bawah yang saya katakan tadi bahwa kita selisih 10%, bahkan selisih 22%, kita tidak tahu itu berapa puluh ribu dia punya selisihnya. Kita tidak tahu itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara sekalian, perlu saya ingatkan Nyimi di Dapil 2 ini. Perlu saya ingatkan di Dapil 2. Jangan sampai Nyimi anggap pilkada ini sama dengan pemilihan anggota DPRD. Kalau anggota DPRD, ya, kita satu rumah itu ada 6 orang di situ, ya, karena mungkin turunan Syekh Nenek juga ada maju dari partai ini, ya, partai A begitu. Turunannya istri juga ada maju dari partai C, turunan ini lagi maju dari partai. Kita bisa bagi-bagi itu suara. Dari 3 kita bagi suara itu bisa 2 orang duduk, bisa 1 orang duduk, bisa juga 0 semua. Bapak Ibu, itu bisa kita bagi-bagi suara. Karena kenapa? Karena ada 6 kursi yang kita perebutkan di pemilu legislatif dalam 1 dapil ini yang lalu.
Tetapi dalam pilkada ini saya perlu ingatkan hanya satu kursi bupati yang kita berebutkan dan hanya satu kursi wakil bupati. Tidak ada lagi bupati cadangan, tidak ada lagi wakil bupati cadangan, Bapak Ibu dan sekalian. Oleh karena itu saya perlu ingatkan di Lepuri ini, jangan sampai ingin berpikir bagi-bagi suara dan pada akhirnya tadi yang kita sudah sehati, sepikir, sejalan, seiring tadi, apa komitmen kita? Kita sehati, sepikir, sejalan, dan seiring yang kita katakan. Kita mau supaya Lepuri ini ada dalam gerbong kemenangan. Karena antusias itu kita bagikan dengan suara, maka dengan sendirinya suara juga kita akan menjadi nol kembali. Ini yang perlu dipikirkan kepada keluarga di Lepuri ini untuk saya kasih pemahaman di sini, sehingga betul-betul pada saat kita menetapkan pilihan pada pakai saat ini, marilah kita sebagai pemilih yang rasional, pemilih yang cerdas di Lepuri ini untuk membawa kabar yang baik kepada teman-teman, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, sehingga kita satukan pilihan pada pakai sati di tanggal 27 November yang akan datang, sehingga tidak lagi terpecah-pecah ini suara, sehingga tidak terbagi. Gara-gara kita terbagi, karena ada dua orang ini dari dapil dua yang maju, kita bagi ini suara, tidak enak juga dengan Pak Kris, tidak enak juga dengan Pak David. Ya, pada akhirnya nanti orang lain yang menang di luar dugaan itu, Bapak Ibu dan Saudara. Maka mau tidak mau kita harus satukan pikiran kita, pandangan kita, untuk kita bagaimana untuk menitipkan harapan ini kepada Pak Kris Prai. Harus itu, Bu. Bukan kita tidak pilih yang satu karena dia tidak baik. Kita tidak pilih yang satu bukan karena bukan kita punya saudara. Tetapi bagaimana kita menentukan pilihan ini adalah pada kita pastikan bahwa suara saya suara yang cerdas, dan saya hadirkan pemerintahan di Kabupaten Sumba Timur 5 tahun adalah pemimpin yang cerdas dan punya integritas yang baik. Harus itu Bapak Ibu dan sekalian. Harus itu yang menjadi komitmen kita secara bersama-sama, sehingga di Lepuri ini, di Desa Palakahembi ini, apalagi Desa Palakahembi ini adalah pemilih terbesar, 3.000 lebih di sini. Sehingga kemenangan di Pendawai dikunci oleh Desa Palakahembi, kemenangan di Palakahembi dikunci oleh Dusun Lepuri. Harus menjadi pemenang yang persentase tertinggi Bapak Ibu dan sekalian. Itu yang menjadi harapan saya. Karena desa lain juga tidak berhenti, lagi kerja keras juga sekarang. Di selatan di sana kami tidak ada calon bupati dan wakil bupati, tetapi semangat daripada keluarga-keluarga yang ada di 8 kecamatan di selatan di sana, mau juga mereka ada di garda depan untuk menentukan kemenangan pakai hati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, marilah bagi keluarga kita yang dimanapun berada, jika ada di Malolo di sana, jika ada di Rende, jika ada di wilayah timur sana, bahkan yang ada di kota dan di Canberra di sana, wilayah timur, wilayah selatan, wilayah barat, saya minta dengan hormat kepada keluarga untuk datangi atau telepon sudah, supaya pastikan juga keluarga kita bahwa kita sehati, sejalan, sepikir dan seiring yang dikatakan tadi. Jadi kita harus pastikan semua kita punya keluarga, kita punya saudara-saudara, sehingga tidak terbagi ini suara yang saya katakan. Karena satu suaranya Bapak Mama di Lepuri ini akan menentukan pakai hati menang atau tidak di tanggal 27 November yang akan datang. Ini mungkin yang saya sampaikan kepada keluarga di tempat ini. Atas nama tim kerja Kabupaten Sumba Timur mengucapkan limpah dan banyak terima kasih atas seluruh pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, kepada Bapak Mamaku di tempat ini, saudara dan keluargaku di Lepuri ini. Kiranya perjuangan kita secara bersama-sama ini bukan tentang saya, bukan tentang Pak Kris, bukan tentang Pak Brengki, tetapi tentang kita semua, tentang Sumba Timur yang lebih baik demi dan untuk kesejahteraan masyarakat Sumba Timur seutuhnya. Mungkin ini saja saya sampaikan. Selamat malam, salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Mbuyadar yang sudah menyampaikan orasi politiknya selaku Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati Kabupaten Sumba Timur periode 2024-2009. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Bapak Mbuyadar. Baik, mewakili partai pengusung Paket Sehati, kesempatan ini kami berikan kepada Idrus Umbu Kombaru Windi Eskom untuk menyampaikan orasi politiknya di tengah-tengah keluarga besar Dusun Lepuri pada malam hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Christopher Praeng sebagai calon Bupati Kabupaten Sumba Timur. Yang sama saya hormati Ketua Tim Kerja Bapak Umbu Yadar Pilangira. Yang sama saya hormati Sek Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumba Timur Umbu Cai. Dan yang sama saya hormati tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Mama, saudara-saudara sekalian di Dusun Laipuri yang saya cintai. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena perkenanannya sehingga kita dapat berkumpul di tenda sukacita pada malam hari ini. Mungkin sebelum saya melanjutkan, saya perkenalkan diri dulu. Saya Idrus Umbu Kambarwindi, biasa dipanggil Umbu Tokung, asli dari Kaliuda, Kecamatan Pungaludu dari wilayah timur. Dan syukur alhamdulillah saya berdiri di sini mewakili Partai Amanat Nasional. Kemarin saya terpilih menjadi anggota DPRD dari Dapil 3 dari Partai Amanat Nasional. Mungkin sedikit saya bercerita tentang Partai Amanat Nasional sebagaimana yang sudah disampaikan pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa sesungguhnya waktu itu banyak isu-isu yang beredar bahwa sesungguhnya Partai Amanat Nasional terombang-ambing. Hari ini saya mau pastikan kepada Bapak Mama di Dusun Laipuri ini bahwa sesungguhnya Partai Amanat Nasional dari awal sudah berkomitmen untuk bersehati dengan Bapak Christopher Praeng, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita omong PAN di Kabupaten Sumba Timur, tidak terlepas dari sosok yang namanya Bapak Christopher Praeng. Kami semua kader yang sekarang 5 kursi yang berada di Kabupaten Sumba Timur yang dipercayakan oleh Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, adalah tidak terlepas dari Bapak Christopher Praeng. Dan salah satu serikandi untuk di DPRD di tahun 2024 hari ini adalah Ibu Keita Labir yang berasal dari Pandawai. Sehingga hari ini saya mau pastikan isu-isu hoax itu jangan lagi kita percaya, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Apa yang sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat tadi, saya merasa tergerak juga saya punya hati. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya keluarga di Laipuri merasakan bukti nyata yang dilakukan oleh Bapak di kepemimpinan Bapak Christopher Praeng dalam waktu yang cukup singkat, 3,5 tahun, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. 3,5 tahun itu waktu yang cukup singkat kalau kita melihat. Banyak pemotongan anggaran, banyak badisaroja, COVID dan lain sebagainya, sebagaimana mestinya yang kita lalui. Tetapi apa? Dengan kualitas beliau sebagai pemimpin Sumba Timur, dia bisa keluar dari tantangan-tantangan itu dan bisa meraih prestasi sehingga kita mendapatkan anggaran-anggaran, sehingga kita semua masyarakat mendapatkan bantuan-bantuan seperti yang dikatakan oleh yang mewakili tokoh tadi, macam dari perikanan, pukat dan lain sebagainya. Dan hari ini juga Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya juga mau bercerita sedikit. Saya berada di sini, mungkin saya baru bergabung dengan Bapak Christopher Praeng. Saya izin Bapak Bupati, di tahun 2020 saya lawan Bapak Christopher Praeng. Pada waktu itu saya dikobul, dan saya pada waktu itu dipercaya oleh keluarga dan tim di Kecamatan Pungaludu sebagai ketua tim pemenangan Kobul pada waktu itu, dan kami menang 800 suara, izin Pak Bupati. Tetapi hari ini Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, saya berdiri di sini bukan hanya karena saya berada di PAN, tetapi kami merasakan betul bukti nyata yang diberikan lewat program-program oleh Bapak Christopher Praeng, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Mungkin saya punya Bapak Mama juga di sini banyak mungkin yang punya keluarga di pesisir di wilayah timur, macam contohnya di Benda sama Hanggaruru. Mungkin kalau ada Bapak Mama di sini yang pernah lewat sekarang di tahun ini di wilayah Benda itu, sudah sekarang ini sudah hot mic, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Itu satu-satunya jalan, bukan hanya warga Benda yang merasakan jalan itu. Semua, bukan hanya di Pungaludu, orang-orang yang mencari nafkah di sana di rumput laut merasakan hal-hal demikian di situ. Sudah banyak pemimpin sebelum-sebelumnya hanya janji-janji saja, saudara-saudara kita di sana. Mungkin kalau Bapak Mama mau pastikan, coba saja kontak kita punya keluarga di Benda. Tahun lalu Pak Bupati kerja sekitar 2 kilo mungkin belum selesai di jalan di Benda. Tapi hari ini sudah mulus sampai di pesisir, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian.
Begitu juga di wilayah Hanggaruru. Mungkin saudara-saudara juga di sini banyak yang punya keluarga di sana. Sampai ada yang katakan demikian. Kami di masyarakat di wilayah Hanggaruru sudah bosan memilih DPR dan memilih wakil bupati, calon bupati. Karena kami selalu ditipu. Mereka bilang begitu selama ini, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Karena penerangan selama ini hanya dijanji-janjikan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, Bapak Mama. Tetapi hari ini di tahun 2024, wilayah Hanggaruru itu listrik sudah masuk. Dan masyarakat sudah mengakui apa yang menjadi program dan komitmen Bapak Bupati saudara Kabupaten Sumba Timur. Karena sesungguhnya bukan apa-apa, kami wilayah timur juga punya sebenarnya calon dari sana. Tetapi kami masyarakat, Bapak, kami merasakan betul bukti nyata yang kami merasakan di lingkungan masyarakat. Begitu Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Kalau Bapak Bupati melihat saja periode yang lalu dia kalah di wilayah Kecamatan Pungalodo, kami mungkin tidak merasakan apa yang menjadi program Bapak Bupati. Mungkin yang lebih diprioritas keluarga di sini di Lepuri yang memenangkan paket Christopher Prime pada tahun 2020. Itu yang memang betul-betul mendasar untuk kami di Kecamatan Pungalodo. Walaupun kami kalah di sana waktu itu, Pak Bupati kalah di sana waktu itu, ia tidak melupakan kami, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Dan kalau kita melihat juga pemimpin-pemimpin sebelumnya, ia hanya memikirkan ego wilayah. Tetapi hari ini Bapak Bupati, Bapak Christopher Prime, dia tidak mementingkan ego wilayah saja. Dia meratakan kita masyarakat di wilayah Kabupaten Sumba Timur, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Sehingga hari ini ketika saya lihat hanya sekelas dusun saja di wilayah Lepuri, Bapak Mama, saudara-saudara sudah ramai begini, saya tidak ragu lagi untuk keluarga di Lepuri untuk menangkan paket KPFR, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini juga saya memastikan kepada keluarga di Lepuri di sini, kami juga wilayah Pungalodo akan memenangkan paket KPFR, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini bukan hanya saya, bukan hanya karena saya yang berbicara di sini, tetapi masyarakat yang merasakan apa yang menjadi program Bapak Bupati, itu yang menjadi komitmen kami di Kecamatan Pungalodo. Kenapa harus Bapak Christopher Prime dan Bapak Frankie Ranggabani yang memenangkan pertarungan ini, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat dalam waktu 3,5 tahun ini, Bapak Mama, waktu yang cukup singkat. Tidak gampang membangun Kabupaten Sumba Timur ini dengan banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak Christopher Prime. Sehingga hari ini saya minta dari hati dengan Bapak Mama, saudara-saudara sekalian di keluarga di Dusun Lepuri ini. Kalau dalam waktu 3,5 tahun saja Bapak Bupati sudah memberikan bukti kepada kita, mari sudah kita memberikan lagi kesempatan untuk 5 tahun ke depan Bapak Christopher Prime memimpin Kabupaten Sumba Timur, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin Kabupaten Sumba Timur akan maju. Seperti apa yang tokoh masyarakat sampaikan tadi. Banyak seperti tambak udang dan lain sebagainya yang masuk di Lepuri di sini. Itu tidak gampang dan tidak terlepas dari sosok Bapak Christopher Prime, Bapak Mama, saudara sekalian. Walaupun anggarannya dari pusat, tapi kalau tidak ada relasi dari kepala daerah kita di Kabupaten Sumba Timur, tidak mungkin anggaran sampai di kita di masyarakat, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian. Begitu, Bapak Mama, saudara sekalian. Sehingga mungkin yang saya harapkan kepada saya punya Bapak Mama di sini di Lepuri, mari sudah kita sampaikan untuk keluarga mungkin yang belum berkesempatan hadir pada malam hari ini. Kita sampaikan sudah apa yang kita dengar pada malam hari ini. Karena yang menentukan Kabupaten Sumba Timur 5 tahun ke depan, kita sudah masyarakat di sini. Dan salah satu yang saya jempol dari Bapak Christopher Prime bukan apa, dia tidak memandang suku, ras, agama, dan perbedaan. Dia tidak memandang itu, Bapak Mama, saudara sekalian. Ia sama ratakan kita semua di sini. Di wilayah selatan juga mungkin tadi ketua tim sudah sampaikan. Mungkin perjalanan, kalau mungkin Bapak Mama juga sempat ke wilayah selatan di wilayah Ngungi itu. Kalau beberapa tahun lalu kita ke sana, mungkin bisa menghabiskan waktu sekitar 6-7 jam. Tetapi hari ini Bapak Mama 2,5 jam saja kita sudah sampai di daerah itu. Itu karena apa? Karena bukti dari Bapak Christopher Prime membangun infrastruktur di wilayah selatan, Bapak Mama, saudara sekalian. Mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan kepada Bapak Mama, saudara-saudara sekalian di sini. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang salah dalam saya menyampaikan
pada malam hari ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Idrus Umbu Komarwindi yang sudah menyampaikan orasi politiknya mewakili 7 partai pengusung di paket Sehati. Sehati! Sehati! Capres nomor! Capres nomor! Capres nomor! Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat keluarga besar Dusun Lepuri pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan suara emas dari Bapak calon Bupati periode 2024-2029 pada malam hari ini. Kepada Bapak calon Bupati, waktu dan tempat kami berikan. Selamat malam, salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papa Mama, Aa Ari, Nawani, Henao Hakuboko. Saya rasanya kalau datang Lepuri teringat ketika dulu masih jadi camat Pandawai. Ya, dulu Om Mahari, Om Yohanes, Sakarias juga, Om Jopule juga, Om Martinus juga, ya beberapa saudara-saudara kita, adik-adik saya sini ada Om Hans, ada Tom, juga adik-adik saya, saudara-saudara saya sini yang saya anggap Bapak Pendeta juga di sini, ya saya anggap sudah menjadi bagian dari keseharian saya. Yang saya hormati Pak Muyadar, Ketua Tim Kerja, Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ombu Tukung, Pengurus Partai, Ombu Cahe, Sekretaris DPD PAN, Wakil Ketua DPD PAN, Pak Yasir Umar Huki, Bapak Vikaris, tokoh masyarakat Pak Mahari, Pak Yohanes, dan juga tuan rumah di sini, Om Robert. Bahkan kita semua yang hadir yang saya hormati, saya kasih, saya banggakan. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk saya diberi kesempatan untuk berdiri di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Bapak Yohanes tadi, Bapak Mahari, saya pikir memberikan gambaran betapa sesungguhnya masyarakat sangat memahami keadaan. Betapa dalam 3,5 tahun, banyak persoalan kita hadapi, sumber daya kita, uang kita tidak bertambah, tetapi kita mampu untuk survive, bertahan, bisa menyelesaikan berbagai persoalan. Itu bukan karena hebatnya Chris Prying, tetapi karena bersinergi, berkolaborasi, kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kita semua yang hebat, bukan hebatnya satu orang, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam posisi seperti itu maka tidak ada yang perlu dibanggakan. Karena sesungguhnya yang kita lakukan adalah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berterima kasih kalau di Lepuri saat ini, ya dalam masa kepemimpinan yang pendek itu, khususnya di Palakahimbi sini kita bisa menggelontorkan program-program. Apakah yang berkaitan dengan air bersih, jalan, bantuan pukat, petinting, fiber, pertukangan, perbengkelan, bantuan-bantuan UMKM dan lain sebagainya. Itu semua karena memang harus kita lakukan dalam posisi anggaran yang terbatas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu Bapak Ibu bertanya sesungguhnya, Bupati ini dalam 3,5 tahun. Sekarang saya masih Bupati Sumba Timur, tetapi dalam melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November
24 November nanti masuk kembali menjadi bupati sampai dengan 2025 Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang, ya tamu amat selesai sudah, dibilang gitu. Ya, tamu amat tidak kerja, tamu amat melaksanakan macam-macam lah, hinaan, cacian dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan, kalau saya sebenarnya tidak ada akun Facebook juga, tetapi ketika orang screenshot sampaikan kepada saya hanya bilang gini, saya tidak punya waktu untuk membalas karena saya terlalu banyak pekerjaan untuk memikirkan rakyat ini. Hanya saya bilang kita doakan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Itu aja. Bapak Ibu saudara sekalian. Ibu Bapak, kenapa saya harus mengambil sikap itu? Karena tadi saya berkomitmen bahwa ketika saya dilantik menjadi bupati, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya diberikan kepercayaan itu. Dan dalam posisi seperti itu maka saya harus menyatakan bahwa kalau sekiranya kalau saya mau maju lagi di periode kedua, maka sesungguhnya harus saya juga bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa yang saya sudah kerjakan seperti ini dan yang saya akan kerjakan ketika saya maju lagi 2024, 2029 ini. Begitu layaknya, idealnya. Bukan berarti panggung ini panggung terhormat kita gunakan untuk curhat nih ye. Tidak bisa begitu. Kita pemimpin dong. Ya. Tidak boleh kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan masyarakat. Bahwa sekarang saya diintimidasi. Jangan takut pada sistem. Siapa yang kasih takut? Tidak ada yang kasih takut. Lepori merasa ditekan tidak sini? Tidak. Tidak ada. Tidak ada perintah kepada kepala dinas, kepala camat, kepada kepala desa, kepada lurah untuk tekan rakyat pilih si A, si B. Tidak ada. Dan kalau itu ada tekanan, itu melanggar aturan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tidak boleh. Kenapa? Karena pesta demokrasi adalah rakyat yang berdaulat, bukan daulat orang per orang atau daulat pemerintah. Rakyat yang berdaulat. Dalam posisi seperti itu, Bapak Ibu, maka saya mau sampaikan pada kita. Saya mau tegaskan bahwa tidak ada yang berkaitan dengan itu. Yang saya sudah kerjakan, terima kasih Papa Yohanes tadi, Papa Mahari sudah sampaikan. Ya. Tetapi Bapak Ibu juga tahu bahwa dalam pengalaman birokrasi 34 tahun, saya pernah menjadi kepala desa di lurah di Perliu. Bisa ditanya warga di Padadita sana, apakah saya pernah berebut untuk tanah-tanah itu untuk diukur untuk pribadi saya, dicatat, tanya di sana. Ketika saya menjadi camat Pandawai, ya 2001 yang lalu, 2001 saya jadi camat di Pandawai. Ini Papa Martinus ini, ketika persoalan itu tanah Raja Wali pada waktu yang lalu itu, ya ada masyarakat yang bertikai. Terbuka ruang untuk bisa kita masuk di dalamnya, untuk kita juga mendapatkan. Tapi tidak ada, jangankan untuk mengambil, berpikir sedikit pun untuk berebut dengan masyarakat. Tidak ada, Bapak Ibu saudara-saudara. Lihat, ditanya di data di pertanahan sana kalau ada tanah saya di sini. Walaupun saya pernah menjadi Pak Jombo tanah coba kita lihat, saya bilang jangan aman. Saya juga di Lamanapu punya juga adalah. Saya juga sekolahkan sampai anak mereka juga menjadi orang. Dan syukur puji Tuhan, anak-anak saya diberkati oleh Tuhan. Karena saya tidak berebut dengan saudara-saudara, dengan masyarakat Bapak Ibu saudara-saudara. Nah benar, ini saya harus sampaikan. Yang saya lakukan ketika saya birokrasi. Ini juga sebenarnya harus disampaikan oleh para calon-calon yang lain. Ketika dia diberi kesempatan itu untuk menjadi anggota dewan, apa yang diperjuangkan? Misalnya, 10 tahun menjadi anggota dewan, apa yang diperjuangkan? Ya, begitu. Ketika menjadi kepala badan, kepala bidang, apa yang diperjuangkan? Begitu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang saya masuk. Apa yang saya mau lakukan di 2024-2029? Ah, begitu. Kan namanya kampanye itu, Mama. Jangan jual kucing dalam karung. Iya dong. Jangan. Saya harus sampaikan. Ya. Paket sehati. Ya. 2020-2029 sejahtera, harmoni dan tertib. Apa itu sejahtera? Sejahtera yang berkaitan dengan bangun berkecukupannya masyarakat. Ya. Dengan di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Ya. Dan kita sudah lakukan itu. Apa yang berkaitan dengan harmoni? Harmoni keselarasan itu.
ada keselarasan hidup berdampingan, ada keselarasan antara satu suku dengan suku yang lain, ada keselarasan dari agama yang satu dan agama yang lain, dari etnis satu dan etnis yang lain, ada keselarasan hubungan kerja yang satu dengan yang lain. Begitu. Apa itu tertib? Tertib itu yang berkaitan dengan bagaimana profesionalisme birokrasi, ada pelayanan publik yang bisa dipertanggungjawabkan, terlihat, terukur. Tidak hanya bisa tanda tangan SPJ saja, tetapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, inklusif dan berkeadilan. Harus begitu, Bapak Ibu. Yang kita breakdown dalam 6 program pokok. Program pokok yang pertama adalah itu peningkatan ekonomi rumah tangga, pendapatan rumah tangga. Yang kedua peningkatan SDM. Yang ketiga infrastruktur. Yang keempat penegakan hukum dan HAM. Yang kelima profesionalisme birokrasi. Dan yang keenam itu lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tadi yang disampaikan, kita bagi ketinting, kita bagi apa macam-macam itu, ya, pertukangan dan seterusnya. Itu untuk menjawab peningkatan pendapatan rumah tangga. Kita juga memberikan beasiswa kepada anak-anak orang miskin, walaupun di Lepori belum ada. Karena memang kriterianya itu sungguh jelas. Peningkatan SDM. Peningkatan infrastruktur, kita bangun jalan. Jalan itu dari mana? Ada dari DAK, ada dari DAU. Tetapi Bapak Ibu, yang 900 juta sekarang yang sedang dikerjakan di sini itu dana insentif fiskal. Itu hadiah karena kita berprestasi, Bapak Ibu. Yang di Bangi TV yang kita kasih 500 juta yang 2023 yang lalu, itu juga dana insentif fiskal, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hadiah itu tidak dibahas dengan DPR, karena memang itu hadiah yang datang ketika kita berprestasi. Kenapa kita harus berprestasi? Karena itu saya tahu bahwa kita punya periodisasi pendek, kita punya persoalan banyak, sumber daya kita sedikit. Maka dalam debat di 2020, saya katakan pada waktu lalu, harus kita berusaha untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada di sana. Tetapi mengakses sumber daya bukan yang kita menjadi peminta-minta, bukan memelihara kemiskinan, tidak. Tetapi kita berusaha untuk berprestasi, sehingga kita itu ketika terima itu hadiah dengan kepala yang bukan tertunduk, tetapi kepala tegak. Kita bangga karena kita berkeringat, kita bekerja. Rakyat Sumba Timur berprestasi. Begitu. Nah, itu yang saya kerjakan. Apakah di 2024-2029 nanti? Ini saya jawab. Sehati itu tetap, dia generasi kedua, 6 program tetap, tetapi tambah inovatif. Kenapa tambah inovatif? Karena dengan inovatif dan kreatif, aktivitaslah di 2020-2024 mampu kita eksis. Maka sungguhnya kita akan mempertahankan dengan inovasi tersebut di 2024-2029, Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi saya sampaikan sama kita Pak Mama di Lepori sini, saya tahu bahwa semua 6 orang ini kita adalah putra-putra terbaik. Kita adalah yang sudah ditetapkan oleh partai politik karena memang memenuhi kualifikasi sebagai calon bupati, calon pemimpin dan calon wakil bupati di Sumba Timur ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemimpin itu pusat kecenderungan. Kalau kita berbicara di panggung yang terhormat ini, semua bisa berbicara. Tetapi adakah Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa tidak sedang kita coba-coba untuk menjadi pemimpin? Karena tantangan kita di Sumba Timur ini banyak. Persoalannya banyak. Maka dibutuhkan seorang yang profesional, yang mengerti, memahami, menyelesaikan berbagai persoalan itu. Karena kemampuan seorang pemimpin pertama adalah pertama dia mampu mengidentifikasi persoalan itu. Yang kedua, dia harus mampu untuk mengagregasikan. Bagaimana mengumpulkan berbagai kepentingan-kepentingan yang berbeda itu dalam suatu kebijakan, keputusan, program, dan kegiatan yang mampu menjawab dengan skala prioritas. Tapi tidak berhenti sampai situ. Dia harus mampu untuk memobilisasi dukungan, baik secara internal maupun eksternal di luar pemerintahan. Sehingga dengannya, apa yang diputuskan itu mendapat dukungan, mendapat legitimasi, baik yang bersifat struktural maupun kultural, Bapak Ibu. Dapat dukungan secara normatif internal pemerintah, pada saat yang sama mendapatkan dukungan partisipasi dari masyarakat, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya berterima kasih sekali lagi pada Bapak Yohanes dan Pak Mahari. Terima kasih
Dan Papa Vikaris juga dalam doanya. Saya ketika beliau berdoa, saya amin, amin, amin terus. Artinya apa? Bahwa doa yang dipanjatkan dan didukung oleh kita semua, kita berdoa untuk Tuhan bisa mendengar dan bisa merestuinya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini juga izinkanlah saya untuk sedikit memberikan konfirmasi terhadap berbagai hal yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah mengelilingi 22 kecamatan, 140 desa dan 44 desa persiapan. Keliling sudah 380 yang sekian titik saya dan Pak Franky. Ya. Dalam kami berkeliling Bapak Ibu, syukur puji Tuhan tidak pernah ada sepinya. Dukungan begitu banyak. Dalam posisi dukungan yang banyak itu, semua hampir sama menyatakan bahwa kenyataannya pemerintahan ini telah bekerja. Dan kita berusaha untuk bagaimana menjawab itu. Dan terkonfirmasi juga apa yang kita keliling itu, yang dukungan antusiasme masyarakat itu sendiri terkonfirmasi dari hasil survei itu sendiri. Ibu Bapak, sekali lagi saya sampaikan hasil survei yang dilakukan oleh Gerindra, hasil survei yang dilaksanakan oleh PDP, dan mudah-mudahan kita dengar lagi nanti hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei ini bisa dirilis dan disampaikan secara baik. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian harus lebih cerdas juga, karena sekarang ini orang memposting hasil survei tapi tidak ada lembaga surveinya. Ini repotin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya toh, ini tidak boleh itu, ya. Dan masyarakat harus cerdas, karena kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menjadi ya berupaya untuk bagaimana sesungguhnya membagikan hal-hal yang tidak jelas, berarti Bapak Ibu bagian dari wokole itu sendiri, begitu, ya. Dan tidak boleh kita wokole berjamaah, ya. Ya, kita helau ngadi sudah itu nanti, ya. Dan kita sama dengan dia, ya. Oleh karena itu saya sampaikan pada kita semua, ini adalah persoalan sosial, penyakit sosial masyarakat ini. Yang berikut Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya juga berharap warga di Lepori ini, dan saya yakin di Lepori ini tidak sama di tempat yang lain. Tentu ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu untuk bagaimana sesungguhnya ya bisa mengalihkan dukungan itu sendiri dengan iming-iming. Bisa saja dengan berbagai bantuan, bisa saja dengan berbagai hal. Ya, bisa mungkin bantuan beras, bisa mungkin bantuan program janji-janji dan lain sebagainya. Mungkin juga akan memberikan duit dan lain sebagainya. Ya, tapi yakinlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, saya mau sampaikan pada kita, jangan gadaikan tanah ini. Karena kalau Bapak Ibu dengan 100.000 rupiah, 200.000 rupiah mengalihkan dukungan itu sendiri, sama saja meratapi 5 tahun yang akan datang. Ya, karena kualitas seorang pemimpin itu akan diukur dari bagaimana sesungguhnya dia mendapatkan kekuasaan itu. Bagi saya kekuasaan itu bukan tujuan. Dia hanyalah alat, jembatan untuk bagaimana menjadi titian sehingga ketika kuasa itu ada, kita mampu untuk mentransfer menjadi sebuah kebijakan yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa lihat, ya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Tidak boleh. Dan saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sebagai Bupati Sumba Timur punya tanggung jawab moral untuk menghadirkan generasi atau kader-kader berikutnya. Ya, di lintasan birokrasi Bapak Ibu kita telah menghadirkan kader-kader dari berbagai etnis, dari berbagai golongan yang berbeda. Kenapa? Karena Sumba Timur ini sesungguhnya bineka. Tidak boleh untuk dan atas nama apapun, hanya suku tertentu, etnis tertentu, agama tertentu, golongan tertentu, dari kampung tertentu yang menjadi kepala dinas atau yang menjadi eselon di atas. Kita harus perlakukan sama semuanya.
Begitu juga Bapak Ibu, di lintasan politik, saya menghadirkan seorang ketua DPRD sekarang yang baru umur 25 tahun lebih, baru 26 tahun. Ya. Namanya Umbu Aldirihi. Sebenarnya dia harus datang juga supaya dikenal. Jadi sekarang yang ketua DPRD sudah diganti Bapak Ibu. Karena yang menang pemilu adalah partai apa? Nah, Partai PAN yang menang Bapak Ibu. Jadi di 2020 yang lalu yang diusung oleh PAN dan beberapa partai politik ya menang pilkada. Untuk pertama kalinya di eksekutif itu di luar partai yang sudah biasa berkuasa. Yang kedua lagi Bapak Ibu, di legislatif untuk pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Sumba Timur ada lagi partai yang ya menang lagi yang baru, partai baru yang namanya Partai Amanat Nasional. Dan mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan di tanggal 27 November ini kita hat-trick lagi. Kita menang lagi sehingga kita menjadi orang yang mencatat sejarah. Ya. Saya sengaja menyampaikan ini supaya kita pahami, kita mengerti bahwa sesungguhnya bahwa kita semua mempunyai kesempatan yang sama. Saya Christopher Prime bukan terlahir dari trust atau dinasti. Saya adalah anak dari keluarga yang sederhana, anak rakyat. Mimpi saya 10 tahun, 20 tahun akan datang, akan lahir lagi anak-anak rakyat yang bisa menjadi bupati, bisa juga menjadi wakil bupati, bisa jadi ketua DPRD, bisa juga kepala dinas, bisa juga berbagai jabatan yang strategis di kabupaten ini. Kenapa harus kita lakukan? Karena kita namanya manusia menginginkan legacy, ada warisan yang bisa orang perbincangkan. Oh, ketika dia menjadi pemimpin, dia mewariskan sesuatu yang baik, sesuatu yang menggambarkan bahwa heterogenitas kebinekaan itu harus tercermin, bukan hanya di omon-omon, bukan hanya di perkataan saja, tetapi mampu diwujudkan dalam keserian, dalam kebijakan. Yaitu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Terima kasih sekali lagi kepada kita warga Lempori di sini. Saya tadi sudah mencatat secara baik apa yang disampaikan oleh Papa tadi, Om Yohanes Sakarias Loko tadi, yang berkaitan dengan tambak itu sendiri. Bapak Ibu, di bawah kepemimpinan saya pada waktu yang lalu, kami sudah tanda tangan MOU antara Bupati Sumba Timur Christopher Prime dengan Dirjen Budidaya, ya, pada waktu itu. Salah satu klausalnya di dalam Papa Mahari dan Papa Yohanes, salah satu klausalnya di dalam adalah rekrutmen tenaga kerja harus prioritaskan anak-anak Sumba Timur. Bapak Ibu saudara-saudara, itu tertulis. Itu kebijakan yang saya ambil pada waktu itu. Sehingga dengannya ya kita berharap bahwa nantinya kalau sekiranya program ini bisa berjalan, kita harus tuntut, kita harus minta bahwa itu harus diwujud nyatakan untuk prioritaskan tentu anak-anak di sini. Ya, anak-anak di Pandawai, anak-anak di Sumba Timur. Saya pikir ini yang saya bisa sampaikan pada kita semua. Terima kasih untuk hasil pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ya di tanggal 27 November nanti ketika jam 5 sore atau malam begini kita sudah ada Lia ya usia ya. Kita sudah ada Lia karena di Lempori sini menang ya paket sehat itu. Ya toh, amin. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tidak mendahului kehendak Tuhan. Kita tidak mendahului. Tapi kalau kita lihat fenomena gejala sosial yang kita datangi semuanya, hampir seluruh kecamatan itu, desa itu menginginkan tetap survive-nya saat ini. Terima kasih, selamat malam dan salam untuk saudaraku semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sudah dibagi kertas tadi itu. Itu contoh kertas suara Bapak Ibu. Ya, nanti lipatannya begini sudah. Lipatannya begini. Dalam lipatan begini Bapak Ibu harus buka secara utuh. Jadi jangan buka setengah atau sepertiga. Buka utuh begini. Ya, buka utuh begini. Kalau buka utuh begini sudah akan kelihatan
ada 3 paket. Paket 1, paket 2, paket 3, Bapak Ibu. Saya pikir kalau lihat dari muka saja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu di mana yang Bapak Ibu harus menaruh hati. Ya, ya, sih, ya, ya, ya. Nomor berapa? 1. Nomor pari? 1. Nomor naik. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, ini contoh. Sebelum kita pergi ke TPS, tentu kita awali dengan doa bersama keluarga. Sampai di TPS cukup berdoa. Setelah berdoa, tentu dalam keyakinan kita bahwa yang kita pilih sesuai hati nurani dan minta petunjuk Tuhan untuk menentukan pilihan. Dan saya dengan kerendahan hati meminta untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan ragu-ragu untuk pilih nomor 1. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Nomor naik. Ya. Boleh balo ya. Balo do to. Balo do. Ya. Ya, kita bangun semuanya untuk kita yel-yel Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ayo merapat. Kalian diangkat, semua kalian diangkat. Oke, terakhir kita live.